sesuai surat dari Pemprov Bali agar seluruh Satgas berbasis desa adat di Bali menggelar persembahyangan dengan tujuan memohon anugerah atau nunas ice kehadapan Ide Sang Hyang Widi Wasa. Mengingat kondisi masih dalam suasana COVID-19, maka persembahyangan dilaksanakan oleh perwakilan Satgas. Di Pura Desa Adat Buleleng, persembahyangan dipimpin oleh Jero Mangku Pura Desa Adat Buleleng, Nyoman Wiriase, dihadiri Ketua Satgas Penanggulangan COVID-19 Desa Adat Buleleng, Kelian Desa Adat Buleleng, Nyoman Sutrisne, serta perwakilan Satgas. Sementara persembahyangan yang sama dilaksanakan di Pura Segara dan Pura Desa dipimpin Jero Mangku setempat. Kelian Desa Adat Buleleng, Nyoman Sutrisne menjelaskan, persembahyangan dilakukan sebagaimana surat dari Dinas Pemajuan Desa Adat Provinsi Bali untuk nunas ice serentak pada tanggal 31 Maret 2020 dengan cara nyejar daksine sampai wabah COVID-19 berakhir serta memohon kepada Ide Betara sesuai dreste masing-masing agar wabah COVID-19 segera berakhir demi keharmonisan alam, krama dan budaya Bali. Mengadakan persembahyangan bersama, tentu saja Desa Pakraman Buleleng kita mendapatkan surat edaran dari Dinas Pemajuan Desa Adat Provinsi Bali yang mana hari ini kita nunas ice ring Ide Betari Pura Kayangan 3 mengadakan persembahyangan bersama, tetapi tidak boleh lebih dari 25 orang. Oleh karena itu, yang bersama-sama dengan Ketua Satgas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 beserta prajuru adat dan juga pengemong Pura Desa, Pura Dalam maupun Pura Segara ikut melakukan bakti bersama. Dengan adanya bakti bersama ini, mudah-mudahan apa yang dikehendaki oleh kita bersama bahwa virus COVID-19 ini mudah-mudahan cepat hilang di peredaran bumi ini, sehingga nantinya kita bisa bekerja sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita bersama, yaitu sesuai dengan sedia kala kita melakukan tindakan-tindakan. Sekali lagi terima kasih kepada pengemong Pura Desa, Pura Dalam, Pura Segara, lan juga Tridatu dan juga seluruh anggota tim Satgas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 yang sudah dibentuk di Desa Adat Buleleng ini. Mari dengan kebersamaan kita melakukan suatu persembahyangan dan mudah-mudahan sekali lagi Ide Betari Sane Melingering Pura Kayangan 3 Desa Adat Buleleng bisa mesyuri ataupun memberikan restu anugerahnya sehingga kita bisa aman dari segala bencana. Sementara itu, saat persembahyangan, muncul kabar adanya anugerah berupa minyak berwarna hitam pada gedong simpen Pura Desa Adat Buleleng. Seperti disampaikan Jero Mangku Desa Adat Buleleng, Nyoman Wiriase. Konon minyak itu muncul sudah lama dan dapat dimanfaatkan sebagai obat dan kini tersimpan rapi pada Pura Desa Adat Buleleng. Sementara itu, air suci atau tirte muncul di Pura Siwa Sapu Jagat lingkungan Paketan Kelurahan Paket Agung. Pemangku Pura Siwa Sapu Jagat, Jero Mangku Made Suwarte, didampingi Kelian Pura dan Penglingsir menyampaikan anugerah yang muncul pada pura yang dibangun sekitar tahun 1853. Peristiwa kala itu disampaikan kepada Kelian Desa Adat Buleleng, Nyoman Sutrisne di Pura Desa Adat Buleleng. Peristiwa itu akan didiskusikan dengan Tridatu dan pemangku Kayangan 3 Desa Adat Buleleng. Reporter Radio Guntur yang mengikuti acara sembahyang tersebut selanjutnya mengikuti Jero Mangku Pura Siwa Sapu Jagat ke pura tersebut. Pura yang memiliki struktur jaban, jaba tengah dan jerawan ini beranggotakan 100 lebih krama. Pemangku Pura Siwa Sapu Jagat, Jero Mangku Made Dwi Suwarte menjelaskan, anugerah berupa air suci
Ia ketahui manakala dirinya membuka pintu pelinggih yang sudah digebok sebelumnya. Saat itu, ia melihat tempat tirte atau sangku yang penuh berisi air. Padahal, seingatnya, sangku itu hanya berisikan sisa tirte sebelumnya. Tumben saat itu ingin menaruh sangku di sana, biasanya yang taruhnya di biasan di sana. Kalau tidak yang bawa pulang, karena itu sangkunya kan sangku lama nih, sangku zaman udah lama sekali sangkunya nih. Biasanya yang takut naruh di sini, takutnya hilang. Nanti yang taruh di rumah, ingin sekali kok tumben yang naruh di sini sangkunya gitu. Yang taruh di sini, tapi yang karena sangkunya di sini, selain itu sering ada kucing ada yang masuk, yang tutup dengan pakai gembok nih. Nah setelah itu beberapa hari kemudian ada yang maturan lagi tunas tirte. Kebetulan juru suke yang aturan ayah triki nampingin titiang mariang persembahyangan iki. Setelah tiang ngatur wanginya ayabannya mariang tirte tiang kari masih di sana di Pewedan. Tiang nyuruh juru sukenya untuk ngambil ngemariang karena memang juru sukenya yang paling sering dengan orang ayah. Nah, tiang suruh ngambil niki jadi ngemariang, tiang tenaruh tirte lagi karena yang semeton tiangnya jadi itu nasir pun bering penjatiannya di ke sabun kena tirte. Karena air wangku suka ternyata yang berat, terus dilihat ternyata penuh, tidak berani ngambil takut jatuh. Tiang turun karena tiang penasaran, karena saat itu yang cuma naruh sepertiga nih ke. Kemudian tiang turun, tiang ambil memang berat karena mungkin penuh ya tiang jatuh. Setelah itu tiang lihat ternyata memang betul penuh itu. Karena nih ke penuh tiang tutup, tiang tidak sampaikan pada siapa-siapa, tiang tutup niki gembok lagi. Seperti ini tiang bagian. Nah setelah 3 hari kemudian tiang sering beliau datang untuk memberikan kepada pada umatnya. Melihat keanehan itu, Jero Mangku Dwi Suwarte tidak bercerita kepada siapapun. Keraguan akan Paice itu tetap menyelimutinya. Namun, berselang 3 hari kemudian, anak pertama almarhum Jero Mangku Widnya, Sabtu 25 Maret, didatangi oleh seseorang yang memohon tirte di Pura Siwa Sapu Jagat. Utusan yang bukan keluarga besarnya mengaku diminta seorang paranormal di Jakarta untuk memohon tirte di Pura Siwa Sapu Jagat. Seperti biasa, ia pun meladeni permintaan itu. Setelah itu, ia didatangi oleh pemangku Pura Segara Buleleng, Jero Mangku Nyoman Suteyase bersama teman lainnya. 3 kali yang ada petunjuk nika, baru tiang tunas sendiri dumun tiang pendak, dan tiang pendak, juru sukenya juga pendak karena dia yang tahu soalnya masalahnya yang pendak. Akhirnya tiang berpikir kalau memang ini untuk semua ini biarlah beliau yang menyampaikan dengan jalan yang lain, bukan dengan penyampaian di keluarga kan. Dan akhirnya istri yang mimpi sama ada istri yang dari Panji itu sempat nelpon untuk masalah itu gitu. Akhirnya tiang abaikan semuanya. Nah menjelang 5 hari kemudian 5 hari yang lalu, 4 hari yang lalu itu ada katanya utusan dari Kejaksaan Jakarta menanyakan keberadaan Pura Diki, katanya Pura Sapu Jagat di Buleleng. Karena beliau memang tidak tahu, tidak mengenal, dan itu tidak ada gambaran, kemungkinan mengutuslah seseorang dan datang ke sini. Tiang juga tidak bertanya ini kejaksaan yang mana. Yang jelas siapapun yang datang memohon tirte tiang kasih. Nah ke begininya mungkin Pak klien tiang juga ada Jero Mangku Segara katanya. Nah kemarin sebelumnya juga malamnya jam sebelum malam juga di sini ada dari Jero Mangku Kalibubuk di Semeton Tiange yang ada komunikasi. Saat itu memang dia sebelumnya juga disuruh ke sini ya, dan
sebelum orang itu datang 2 hari sebelumnya dia kepingin sekali ke sini, dan ada petunjuk untuk ke sini datang karena ada kesibukan. Tidak jadi sempat waktu itu yang telepon, malamnya datang. Dan mendak juga kemarin ada jero Mangku Segara, Seri Empu Manu Abe yang Banjar Bali, yang ada di Buitan aslinya Tejo Kulun, tapi dia tidak tahu, dia juga kayak gini. 4 orang, dan yang satunya itu paranormal. Dia yang selalu agak gini sedikit, dia sedikit kurang percaya dalam hal-hal ini. Itu, tapi dia mengakui keberadaan itu. Begitu kemarin datang ke sini sama Mangku Segara, ya Mangku Segara sempat gini mungkin meditasi, ya meditasi menaik kepada betul memang ini beliau memang sudah memberikan panugerahan. Menurut pemangku Pura Siwa Sapu Jagat, Jero Mangku Made Dwi Suwarte, keanehan terlihat pada tirta yang dipercikkan oleh Jero Mangku istri. Ia melihat sehelai rambut panjang berwarna putih tergulung pada tirta itu. Namun, saat hendak diambil, rambut itu menghilang. Kini, tirta itu masih tersimpan rapi pada pelinggih dengan pintu digembok. Sudah ngerti orang ayah, jadi yang tirta, tiang ngerti sang tirta, isu tiang makte kenten bija. Begitu bagi bija ada rambut agak tebal, putih, panjang. Dia kan ingat dengan bapak almarhum ya, Jero Lingsir tiang yang sudah almarhum, ingat dengan itu kan agak gini dia perasaannya. Begitu mau dilepas agak lengket, akhirnya begitu dia mau ngambil, mana gini, akhirnya hilang, itu dia cari tidak ada gitu. Akhirnya semua menyayangkan sekali gitu. Itu rambutnya yang panjang, itu putih panjang. Nah sedangkan yang datang sini tidak ada rambut panjang, tidak ada rambut putih gitu. Termasuk anjing tiang sini kan dia anjing kelas pendek nih ya. Nah ini panjang, tebal, agak kayak tasi itu. Mimpi-mimpinya itu berupa apa aja? Mimpi petunjuk. Dapat petunjuk mimpi. Ya cuma beliau datang untuk diminta nyeratang tirta. Mau ini bukan membagikan tirtanya kepada umatnya gitu. Jadi tidak sebatas semeton sami cen. Waktu beliau datang, waktu pas niki kan kita kerauhan malih niki. Nah di sana tiang, ya terus terang karena tiang awam juga masalah niki, tiang tidak tahu, tiang takut karena masih terlalu dini tiang di Jero Mangku. Ya memang tiang risiko tiang dimarahin itu sama beliau. Ditedun tiang ngopak gadi. Taruh dan margiang niki gelisin ini margiang itu mangde rahayu sami. Lalu apa sesungguhnya kelebihan Pura Siwa Sapu Jagat yang berlokasi di Banjar Paketan, Kelurahan Paket Agung? Kalian Pura Siwa Sapu Jagat, Putu Mahendra didampingi penglingsir Pura, Made Sukrana menjelaskan keberadaan Pura yang berlokasi di Banjar Paketan, Kelurahan Paket Agung ini selalu berposisi paling depan dalam setiap melasti di desa adat Buleleng. Jadi susunan niki susunan Sapu Jagat, beliaunya itu seorang istri yang sangat cantik dan rambutnya sangat panjang gitu. Nah jadi beliau ini merupakan susunan di mana, dan mungkin semua keramu yang ada di dunia sudah tahu begitu, kalau itu melelasti begitu, beliaunya itu berada terdepan ya. Jadi tidak boleh ada yang mendahului, itu keberadaan beliau. Nah kemudian catatan yang pernah saya baca itu, saya lupa, mungkin 1959 itu pernah kejadian melelasti begitu. Jadi karena keramu di sini itu cuntake, jadi tidak lunge begitu. Nah tetapi apa yang terjadi? Semua keramu yang ada di pura desa sudah akan berangkat, tidak bisa berangkat begitu. Jadi dan presiden memargi begitu. Nah di sana akhirnya ada istilahnya
kerawan. Jadi dari keramu pura desa itu datang ke sini. Jadi ngemargiang niki. Jadi syarat di sini itu barulah bisa memargi. Nah, itu kejadiannya dulu. Nah makanya jadi kami selaku klien wanti-wanti. Kalau syukur-syukur. Jadi kami itu sekarang keramunya sudah banyak, bukan dari Banjar Paketan saja, ada Kali Bubuk, ada Tegalinggah, kemudian ada Kilo Buluh, ada Pengelatan, ada Banjar Regal. Nah sehingga hal yang seperti ini bisa kami atasi. Kalau kami Cundake begitu, agar jangan keramu pura desa datang ke sini, kami limpahkan kepada keramu yang di luar Banjar Paketan.